Jadi alhamdulillah Airlangga Forum episode ke-88. Tandanya kota Surabaya tambah mapan 88. Mapan. Dan itu memang sengaja diambil tema penting yang diambil oleh Pak Wali Kota. Ini bisa didengarkan dulur-dulur di seluruh Jawa Timur. Dari pusat studio Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga disuarakan oleh Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya. Coba Mbak Febri tadi keterangannya Surabaya bagaimana maju itu. Surabaya menjadi benar-benar Surabaya, bukan Surabahaya. Jadi ini Surabaya tenanan. Datanglah ke Surabaya dengan segala kemajuannya. Kalau Prof Badri, Pak Direktur kami, tampilnya memang jas-jasan. Tandanya makmur dewe, cermin muda makmur. Nah itu ditiru kapasitas keilmuannya. Mampu memberikan informasi tentang mulai pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kan gitu. Semua menunjukkan untuk kemajuan. Untuk itu tapi ekonomi tidak diambil sendiri, dikapitalisasi sendiri, dipakai jajan di Surabaya. Di Surabaya yang dibicarakan arek Surabaya. Meskipun kalian berasal dari Batak, dari Sunda, dari Jawa, dari Madura, dari Dayak, dari manapun masuk Surabaya jadi arek Surabaya. Jadi arek itu bukan genetik. Arek itu memang ideologis nasionalis, inklusif. Kami sediakan corner UMKM Surabaya. Ya Prof ya, karena kami punya ekonomi kreatif, data analitik, dan kami fasilitasi, maka apa? Seluruh produk UMKM kami sediakan tempat di Sekolah Pasca Sarjana atas persetujuan Pak Direktur. Jadi nanti mahasiswa pasca beli sepatu produk UMKM Surabaya, baju batik kemarin Pak Wali, berhubung belum bagi kita beli. Kenapa kok kita beli? Tidak harus dibagi, karena sirkulasi ekonomi, distribusi ekonomi biar berjalan. Jadi ini diingat-ingat Bu Febi ya, kami buat corner UMKM Surabaya di Sekolah Pasca Sarjana. Saya pikir itu akan satu-satunya kampus yang membuka. Dan peluang ini karena saya sampaikan direstoni Pak Direktur, karena apa? Karena kemarin untuk 1 hari 9 berita, itu ide dasar ITS. Jadi kita harus imbang Prof ini. Kemarin jenengan pulang itu langsung urusan ide berita itu. Maka kita sekarang membuka peluang semacam itu. Dan Bu Febi kalau ada corner UMKM gitu ya, nanti kolaborasi dengan UPN, dengan Dewan Pendidikan, jangan lupa juga siap untuk kolaborasi dengan Dewan Kesenian Surabaya. Ya karena itu semua adalah bagian dari komponen Sekolah Pasca menjadi rumah besar kebangsaan, rumah besar kepemimpinan. Alhamdulillah kami difasilitasi oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik ya Provinsi Jawa Timur, yang senantiasa memberikan ruang kepada Sekolah Pasca Sarjana, dan hari ini tema besar tentang Kota Surabaya diusung. Dan kalau jenengan eman kalau setiap pekan, setiap bulan tidak ada di Surabaya, dan kalau hadir di Surabaya jangan lupa naik perahu di Kalimas. Kalinya saja emas, Tanjungnya saja perak. Kurang apa kayanya Kota Surabaya? Ini kota yang memberikan mimpi masa depan jauh lebih hebat lagi bersama-sama tim ahli Wali Kota Surabaya. Pak Andri, Bu Marta, Prof Joni, Pak Isa. Kalau Prof Badri kan memang sudah lakon kami gitu ya. Jadi acara kita semoga menginspirasi Indonesia karena Surabaya naik kelas. Bahwa kenapa kita tetap menggunakan gotong royong sebagai penguat dari semua visi dan misi itu, karena gotong royong tentunya sudah menjadi adat, sudah menjadi tradisi di Indonesia, meskipun tidak banyak orang mau mengeksplorasi lebih banyak terhadap hal tersebut.
Maka Surabaya dengan menggunakan semangat gotong royongnya, bahwa ini bukan berarti seluruh program Kota Surabaya yang diberikan kepada masyarakat itu sifatnya tidak sebagai peminta dan pemberi. Itu yang memang kita tekankan. Tidak menjadi masyarakat ketergantungan penuh terhadap pemerintah kota. Jadi tanggung jawab pemerintah kota untuk mensejahterakan rakyatnya, namun tidak pada hubungan atau relasi, tidak dalam kerangka pemberian sedekah oleh pemerintah dan tidak dalam kerangka penerima sedekah. Misal sebagai misal, kalau ada tetangga kesusahan atau ada musibah, misal rumahnya terbakar atau rumahnya banjir atau rumahnya tidak layak huni, nah itu memang ada program dari pemerintah kota yang kita sebut sebagai program padat karya dan program Rutilahu, rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni menjadi berhuni layak. Berhuni layak. Saya ingin menekankan pada desil MBR yang sekarang sedang dilakukan verifikasi maupun istilahnya sensus di Kota Surabaya untuk desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Semoga ini cepat bisa diselesaikan dan dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria program yang sesuai. Karena seperti tadi disampaikan bahwa setiap wilayah itu tidak bagito, tidak bagiroto, oleh Bu Febri disampaikan setiap wilayah itu ada kekhususan atau spesifikasi wilayah. Di mana wilayah yang padat penduduk biasanya lebih banyak menggunakan program padat karya. Kemudian daerah-daerah yang penduduknya tidak terlalu padat tapi memiliki skill yang lumayan, maka mereka diarahkan untuk pemakaian skill di dalam program kerja yang difasilitasi oleh PD-PD. Dan itu dilakukan secara berjenjang. Tidak saja pada saat ini tetapi sampai pada periode yang akan datang. Di dalam PAK maupun di dalam perencanaan RKPD 2023 itu sudah dimasukkan program-program itu. Yang jelas bahwa pengentasan atau empowering dari MBR ini menjadi agenda utama supaya kita bisa melaksanakan strategi pemulihan ekonomi yang tadi saya sampaikan adalah V curve atau kurva V, di mana kita bisa rucat. Jadi kita tidak terjebak di dalam skuter kelas atau masyarakat yang skuter kelas, artinya ada trap yang menjadi perangkap di situ sehingga kita bisa rucat. 1, melalui UMKM yang kita bentuk, mendorong pertumbuhan, mendorong kesejahteraan dari masyarakatnya. 2, dari usaha-usaha yang memiliki NIB, tidak saja UKM, tetapi usaha-usaha produktif dari seluruh masyarakat Kota Surabaya yang tidak bias gender. Apakah itu kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, golongan semuanya itu difasilitasi oleh para PD, termasuk dari dinas-dinas, Disbud Porapar, Disdakpop, Diskopdak, kemudian DP5A dan lain sebagainya. Sehingga gotong royong dan kerjasama ini menghasilkan satu luaran yang kita harapkan bersama, yaitu kita mengurangi atau mengentaskan MBR di Kota Surabaya. Kami dari pemerintah kota menyampaikan bahwa sebetulnya kekuatan besar kita untuk membangun Surabaya itu ada di dalam tagline gotong royong tadi. Jadi pemerintah kota tidak mungkin bisa hadir sendiri. Terima kasih mungkin masyarakat Surabaya, para stakeholder. Salah satu perannya juga tim ahli di sini yang memang betul-betul bisa mendampingi kami di pemerintah kota untuk melakukan beberapa lompatan percepatan pembangunan
untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Itulah yang menjadi titik berat di kami. Membangun Surabaya, pemerintah kota tidak mungkin melakukan sendiri. Kita bersinergi, sinergi kuat, Surabaya hebat. Hebatnya Surabaya yang mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kota-kota lain, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia, adalah menggunakan local wisdom, yaitu gotong royong, untuk meraih posisi yang secara global bisa diterima. Makanya di dalam konteks ini kita menuju kota yang maju, humanis dan berkelanjutan. Itu sebetulnya kota kelas dunia. Namun dengan menggunakan pendekatan local wisdom, yaitu gotong royong sebagai warisan leluhur budaya bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan Surabaya naik kelas. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk para pimpinan maupun masyarakat di Jawa Timur khususnya untuk bersama-sama maju menjadi kota kelas dunia dengan melibatkan semua masyarakat yang ada. Ya, saya kira apa yang dilakukan Surabaya itu juga bisa dilakukan oleh kawan-kawan dari kota-kota yang lain. Kan artinya ada tadi Prof. Joni menyebutkan local wisdom dan setiap kota, setiap daerah pasti punya apa yang disebut dengan local wisdom itu. Potensinya juga mungkin sama ya kan. Artinya kalau Surabaya seperti ini, di tempat lain juga seperti ini. Tinggal problemnya adalah bagaimana kita menjahit itu menjadi sesuatu yang naik dari yang biasanya menjadi yang luar biasa seperti itu. Sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Surabaya dengan segala potensi yang ada itu juga bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang lain, dan saya kira ini sesuatu yang biasa kita ubah menjadi luar biasa, dan semua daerah saya kira itu bisa. Apresiasi untuk Surabaya yang sudah memulai ya kan, dengan local wisdomnya kemudian diolah menjadi sesuatu yang menurut Prof. Joni menjadi kota kelas dunia tadi.